Halo. Wah, sepertinya ada gangguan teknis dari sinyal. Jadi kita repeat lagi. Tiba-tiba. Oke. Astaga, sepertinya kita Halo, terkonspirasi tadi. Halo, tes tes. kedengeran? Ya, kedengeran. Hmm. Ya, inilah keindahan sebuah eh, live Instagram. Iya loh. Jadi kita kita dihadapkan dengan situasi yang mungkin sometimes sinyalnya naik turun, ya. Tapi kita menikmati ini semua karena inilah perubahan gitu ya. Mhm. Oke, kita tadi sampai pada di mana perhitungan aset. Jadi keluarga, suami dan istri memperhitungkan bagaimana biaya-biaya dan sebagainya. Mungkin boleh dilanjutkan, Ram, buat Ya, teman-teman di sini. ya. Jadi jika kita berkeluarga itu konsepnya memang harus di apa namanya dikomunikasikan dulu berdua, Gus. Hmm. Ya Ya. terbukalah soal berapa asetnya, kita Hmm. berapa hutangnya dan lain-lain. Ya. Diusahakan itu diungkap sebelum menikah, Gus, supaya tidak pada saat Ya. kita menikah nanti baru ketahuan. Misalnya nih yang cewek kan misalnya nggak punya hutang gitu ya. Yang cowok ini apa namanya punya hutang, tapi dia nggak bilang. Ya. Tiba-tiba menikah, lalu yang cewek disuruh bayar gitu. Jujur kalau aku secara pribadi sebagai laki-laki gitu Gus ya, Hmm. aku nggak seperti itu. Tapi memang secara kasus ada yang seperti itu Gus. Ya. Nah ini yang akhirnya menyebabkan para perempuan itu seperti tanda kutip. Kalau kita ngomongnya secara keuangan berat Gus. Hmm. Apalagi ternyata apa namanya hutang ini digunakan untuk kegiatan yang tanda kutip tidak produktif gitu. Ya. Nah, ini pasti dampaknya akan mengganggu arus kas dari keluarga, Hmm. arus kas keuangan dari keluarga. Misalnya ya tadi, living cost-nya harusnya misalnya sebulan fix 3 juta, nah terus itu bisa istilahnya dikurangi gitu ya untuk pos ke sini bayar hutang. Bahkan membengkak yang akhirnya harus berhutang lagi untuk menutup hutang. Ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu, sebelum menikah, memang diusahakan untuk mendeklar dulu semua aset, semua hutang. Nggak apa-apa, Hmm. open aja semuanya gitu. Agar nanti pas menikah kita bisa lebih, apa namanya, lebih sederhana, lebih simple lagi untuk merencanakan gitu. Dan teman-teman Ya. juga kalau misalnya Betul, memang betul, bingung betul. merencanakan gitu ya, kalian tuh wajib datang ke seorang financial planner. Jadi misalnya kalian sebelum menikah datang dulu ke seorang perencana keuangan, lalu kalian ngobrol di situ dengan financial advisor-nya, dan nanti dari financial advisor itu pasti akan memberikan pendapat, oh ini harus seperti ini. Gitu. Nah dulu waktu Hmm. tahun 2019 itu Gus, ada beberapa memang teman juga yang sebelum menikah itu datang. Jadi mereka Ya. ngobrol, ini saya mau menikah dengan misalnya 6 bulan lagi, apa yang harus saya persiapkan? Nah mereka untungnya punya uang untuk menikah, dan yang kedua hanya tinggal untuk merencanakan saja, misalnya nanti ada apa namanya anak gitu ya. Untuk anak, dana pendidikan anak, sebelum dana pendidikan, dana melahirkan dulu Gus. Hmm. Melahirkan, lalu setelah Betul. punya anak, ada kos untuk anak itu, misalnya popok, imunisasi, bla bla bla. Nah, berapakah penghasilan yang harus dimiliki untuk memenuhi itu semua? Jawabannya sangat banyak, Gus. Penghasilan Ya. kalian itu harus banyak. Tidak tidak harus dari satu income gitu ya. Betul. Saran saya memang kunci dari perencanaan keluarga ini adalah kita berdua mau suami istri. Kalau nggak bisa menurunkan kos, ya kita harus meningkatkan penghasilan. Penghasilan. Asumsi Setuju. hanya lelakinya saja yang bekerja, ya berarti dia harus punya paling enggak dua income, Gus. Ya. Ya karena Ke- otomatis saat istri tidak bekerja,
itu sebenarnya adalah kos. Aku nggak mau bilang beban ya, karena nanti istri kan bisa marah. Kos gitu ya. Karena Ya, ada ya, kita istilahnya itu disebut sebagai kos. Kalau kita bilang. Nah, ini memang harus diperhitungkan lagi. Ini sebenarnya unik banget karena di setiap keluarga itu beda-beda. mm-mm. Kalau kita ngobrolnya adalah di keluarga yang tanda kutip dengan lifestyle yang sederhana, itu biasanya karakternya mereka adalah lebih banyak ke saving, Gus. Ya, Mereka usahakan lu penuhi living cost-nya, bayar hutang, ada sisa sebisa mungkin mereka saving ke misalnya untuk dana pendidikan dan investasi gitu. Jadi ada yang seperti itu. Ada yang tipenya memang show off. Dia punya uang, misalnya pendapatan berapa, dia tutup hutangnya, dia tidak investasikan, dia gunakan untuk misalnya show off gitu, Gus. Jadi apa namanya macam-macam karakter keluarga gitu ya. Cuman kalau saya ya, pribadi lebih suka memang kalau saya pribadi memang lebih suka untuk dana pendidikan nanti, Gus. Kebetulan saya sudah punya anak. Jadi saya memang mempersiapkan sekarang adalah dana untuk dia sekolah nanti, Gus. ya. Dia sekolah nanti misalnya kuliah deh. Atau nggak usah deh kuliah untuk apa namanya yang sebelum SD itu ya, TK gitu misalnya. Ya, Nah itu sudah ada hitung-hitungan dan saya juga kaget loh. Kok sekarang TK-nya mahal-mahal ya? Saya kuliah aja dulu bayarannya sama satu semester dengan nilai anak TK sekarang gitu. Nah, ini kan sudah mengindikasikan bahwa inflasi di dunia pendidikan itu kenaikannya sangat tinggi, tinggi bahkan ya. 2 sampai 3 kali gitu, Gus. Ya, Sangat-sangat apa betul. namanya? Challenging gitu ya. Kalau Ya, kita tetap seperti ini, ya susah gitu. Maka dari itu, saran saya sih memang kalau bisa memang suami dan istri itu bekerja. Tapi konteksnya di sini adalah balik lagi. Misalnya nih suami istri bekerja, punya penghasilan kan. Nah, harus berani ngeluarin kos satu lagi misalnya untuk yang jaga anak gitu. Itu mau nggak mau akan keluar. Nah, tapi memang harus sediakan waktu misalnya di hari Jumat, Sabtu Minggu gitu, Jumat sore, Sabtu pagi, Minggu pagi untuk anak, untuk ngurus anak, keluarga gitu, Gus. ya. Sometimes kita mungkin terlalu epic gitu ya, hektik gitu ya, terlalu hektik nyari duit gitu sampai lupa kita punya anak, abandon anak. Nah, ini juga apa namanya? Ya, disinilah keunikan kita gitu. Makanya dari itu seninya kita gimana ngatur itu. Karena waktu kita diberikan sama-sama 24 jam gitu sih. Itu sih. Ya, betul, betul, betul. Oke, nah itu penjelasan yang sangat-sangat kita bisa bilang objektif gitu ya, karena Mm-mm. situasi keluarga itu sangat beda-beda. Jadi teman-teman bisa ya disarankan untuk declare satu sama lain. Ya. Jadi apa yang eh, si laki-laki miliki declare ke perempuan, perempuan declare ke laki-laki di hadapan seorang financial planner, Ya. karena dari situ eh, para financial planner ini akan menghitung menghitung semuanya, Mm-mm. kalkulasi sebaiknya Bapak Ibu melakukan A, B, C, D, dan E. Jika seandainya A belum bisa dilakukan, B dilakukan. Mm-mm. Begitulah seterusnya gitu ya. Misalkan kondisinya tadi Rama sempat menyampaikan bahwa jika seandainya hutangnya misalkan lebih tinggi, ya sudah bereskan hutangnya misalkan barulah ke investment dan sebagainya. Oke, Ya. jadi ini sudah banyak yang rejoin, Ram. Jadi sebenarnya Ya. sebelum kita lanjutkan, nah kita kemarin sempat melakukan quiz, ya. Jadi tebak emiten, calon pemenang dari tebak emiten ini wajib komen all is fine sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan mendapatkan teman-teman akan mendapatkan peluang gitu ya untuk memenangkan hadiah dari emiten yang teman-teman jawab kemarin. Nah, uh, tim akan merecord jadi dari komen-komen teman-teman. Jadi kita akan konfirmasi juga dari komen-komen saat ini dan komen yang teman-teman lakukan itu kemarin gitu ya di postingan kemarin.
Jadi tetap stay tune dan ya wajib tetap menunjukkan dirinya dengan mengkomen all is fine selama live ini berlangsung. Jadi Ya, kita tidak akan bagi kalau teman-teman live gitu aja. Karena mungkin hmm, ya mungkin teman-teman kalau ada mau yang disampaikan gitu ya, mau ngobrol gitu. ya, Boleh di kolom chat gitu misalnya ada masalah apa. ya, Ataupun betul. nggak ada masalah juga nggak apa-apa, komen aja. Kak, kehidupan rumah tangga saya kok Kak nggak ada masalah ya, buatin masalah dong gitu. Nanti kita bisa berikan masalah buat Anda gitu. Gitu. Oke, mungkin teman-teman, saya sebelum kita lanjutkan, Hmm. sesuai yang instruksi Rama, ada yang ingin bercerita, gitu ya. Tidak mungkin kalau misalkan seandainya malu menceritakan tentang asetnya berapa, apa segala macam, tidak usah, tapi mungkin minta saran langsung Ya. oleh ke Rama. Mm-mm. Jadi misalkan, Kak, kalau misalkan saya baru menikah setahun, gitu, apa kira-kira yang instrumen investasi apa misalkan gitu, atau pertanyaannya misalkan range penghasilan saya dan suami sekian tapi saya punya hutang Mm-mm. sekian, apa yang saya harus lakukan. Nah, boleh Hmm. teman-teman bercerita karena kita di hari Senin ini biasanya adalah menginspire orang juga dari pengalaman teman-teman, karena kalau hanya berdasarkan teori saja ya tidak ada yang menarik gitu ya, jadi tidak ada Iya, pelajaran hidup juga itu. Karena benar. kalaupun saya bercerita, bertanya ke Rama tentang komen-komentar atau message-message dari netizen gitu ya, itu kan tidak Hmm. tidak apa ya, ya kurang afdol lah. Nah ini saya coba lihat komen. Oh, question nggak ada. Tadi ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin siapa tahu teman-teman yang baru lulus, Kak nih saya mau dilamar gitu misalkan. Katanya maharnya saham bumi gitu, Bumi. 5.000 lot itu, apakah saya mau gitu misalkan. Ya siapa tahu gitu ya, karena kita juga bisa memprediksi ke depannya, misalkan siapa tahu bumi akan ke langit gitu. Wah, Oke, belum ya, ada. yang paling sering tuh kayak gini, Gus. Mm-mm, Ada pasangan suami istri gitu ya. Misalnya income-nya mereka berdua sebulan 6 juta. mm-mm. Lalu hutangnya mereka 6, kalau kita istilahnya kalkulasi gitu ya, hutang terhadap income-nya mereka itu 70%, Gus. Wow. Nah, ini apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya kan nggak bisa investasi, kan gitu ya? Ya, sebenarnya Mm-mm. itulah jawabannya. Jika memang tidak bisa berinvestasi, ya tidak usah berinvestasi dulu. Jangan dipaksakan gitu, guys. Better kalian selesaikan hutang itu dulu. Atau misalnya kalau hutang itu kita Mm. ngobrolnya adalah hutang hutang apa namanya? Hutang konsumtif, Gus ya. Itu memang Ya, harus diselesaikan dulu. Dan memang kalau ada sisa, saran saya nggak usah diinvestasikan, apalagi langsung ke instrumen saham. Tidak perlu. Better kalian save buat dana darurat dulu gitu, Gus. ya. Nah, ini yang sering terjadi. Yang kedua, setelah kalau kalian merasa aku udah nutup hutang nih, aku mau nutup hutang, tapi kenapa aku nggak bisa apa ya, bisa hidup tanda kutip layak gitu ya? Ya gampang. Berarti kalian harus meningkatkan income-nya kalian gitu, guys. Ya. By the way, untuk teman-teman yang ingin meningkatkan income, di FinE sendiri nanti kita ada program yang akan membantu meningkatkan income teman-teman sangat signifikan gitu guys. Nanti pantengin aja terus IG-nya FinE. Nanti kita akan info apa sih yang akan FinE bisa bantu untuk teman-teman dalam hal peningkatan income ini gitu ya. Dan Ya, stay tune aja gitu guys. Itu sih Gus. betul. Ya, jadi kita selain juga memberikan edukasi tentang seputar keuangan dan investasi, kita juga memberikan solusi untuk penambahan income. Jadi teman-teman wajib stay tune, uh, update dari Instagram kita, @Finnovalution_ID. Nah ini ada yang pertanyaan. Hmm. Oke, dari Sita ADW, Kak mau tanya terkait dengan dana darurat, sebaiknya disisihkan berapa persen dari penghasilan? Alasannya apa? Ram, Ya, silahkan.
kalau misalnya konteksnya di sini Sita tidak punya hutang, itu cukup hanya 10% aja dari income Sita. Tapi kalau misalnya Sita punya hutang, hutang itu pun kalau di atas 40%, nah itu sebenarnya memang harus lebih besar lagi di save untuk dana darurat gitu. Mungkin range-nya di Ya. atas 20%, karena memang prioritasnya adalah di sini kalau kita ngomongnya hutang gitu ya, hutang itu apalagi hutang konsumtif, memang itu harus ditutup terlebih dahulu, baru bisa Ya. berinvestasi gitu guys. Dan memang dana Ya. darurat ini minimal 3 kali dari income harus sudah tercapai. Itu dulu dicapai Sita. Misalnya Sita income sebulan 10 juta. Paling enggak Sita harus punya income 30 juta dulu. Nah, untuk mencapai 30 juta ini Sita misalnya bisa boost ke situ, tidak harus 10%, bisa lebih gitu, misalnya 30% dulu, misalnya tercapai 30 juta. Setelah itu, setelah 30 juta tercapai, baru Sita boleh cicil 10% aja dari income. Disisihkan ya, ditaruh di situ. Dan setelah itu yang tadi misalnya 30% untuk 30 juta di dana darurat, itu bisa dikurangi hanya 10% kan. Nah, sisa Ya. 20% itu Sita bisa gunakan untuk investasi. Investasinya misalnya kalau risk profile-nya Sita agresif, Sita bisa di saham, investasinya langsung aja ke saham-saham yang membagikan dividen tinggi setiap tahun gitu Sita. Dan kalau misalnya risk profile-nya Sita tidak terlalu suka resiko atau konservatif gitu ya, Sita bisa ke deposito aja. Tapi saran saya, pilihlah deposito yang ada di bank umum, yang memang secara bunga dijamin oleh LPS. Jangan tergiur dengan deposito yang tanda kutip bunganya tinggi. Tapi biasanya kita nggak tahu, Gus, apakah itu dijamin LPS atau enggak. Karena kan di bank itu, Ya. beberapa bank itu ada yang memang tinggi gitu, Gus. Apa namanya, rate-nya. Tapi ya ternyata kita nggak dikasih penjelasan bahwa itu ternyata di luar dari, apa namanya, perlindungan LPS rate-nya. Gitu. Ya. Ya. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan, Gus. Ya, ini ada satu lagi dari Pipit underscore Nania. Pak, dana darurat oke nggak jika disimpan di reksadana? Atau sebaiknya gimana ya? Ya, oke sih kalau dana darurat itu disimpan di reksadana pasar uang yang paling safe gitu ya. Dalam arti safe secara resiko rendah, tapi memang kalau kita ngobrolnya adalah jangka tahunan ya, rate-nya cuma 5-6% per tahun gitu. Cuman itu yang paling paling. Kenapa di reksadana? Karena tidak kena pajak, Gus. Jadi Ya. pajaknya itu kecil gitu ya. Kalau istilah kita dibanding deposito misalnya ada potongan 20% gitu ya, atau 15% PPh. Di reksadana itu kecil gitu, Gus. Jadi memang Ya. sebenarnya kalau bisa di reksadana pasar uang itu oke. Dan saran saya lebih baik lagi memang kalau dana darurat itu di rekening yang memang idle, Gus. Hmm. Misalnya kayak di rekening, ada emang khusus rekening yang tidak pipit utak-atik gitu ya. Nah, Hmm. taruh di situ gitu. Dan dana Ya. daruratnya memang harus keluar pada saat darurat pit, Ya. bukan setiap hari pit ambil gitu. Nah, kebetulan memang saya pribadi memang sudah menyiapkan dana darurat terlebih dahulu, Gus. Itu yang pertama saya siapkan, lalu kedua baru Oke. saya investment, lalu baru yang terakhir proteksi. Jangan lupa proteksi, guys. Kalau kalian sudah punya aset, sudah punya saham, sudah punya macam-macam, wajib punya proteksi. Itu nggak Ya. bisa lepas dari kehidupan. Saya kemarin ketemu klien, Gus. Ya. Dia punya aset banyak, dia punya anak, dia punya hutang besar, tapi tidak punya UP jiwa. Nah, setelah saya lihat hutangnya, wow, kalau misalnya tanda kutip dia nggak ada, hutang ini akan terwariskan ke anak yang nominalnya juga saya rasa itu akan membuat anaknya kaget di masa depan gitu, guys. Maka dari itu Hmm. saya kemarin menyarankan untuk mencari UP jiwa. Sayangnya umur klien kita ini sudah udah tua, Gus. Ya. Sehingga untuk achieve UP jiwa sebesar 1M atau 2M saja yang utangnya itu di atas
8M Gus ya. Itu sangat mahal banget bayar premi Gus. Maka dari itu, untuk teman-teman yang sedari sekarang sudah mempunyai aset dan lain-lain ya, wajib banget ambil UP atau ambil asuransi, wajib. Ya, Ya, saya begitu ngomong kata asuransi, viewer kita langsung turun Gus. Nah ini dikira kita jualan asuransi gitu ya. Tapi memang ya, asuransi itu tidak lepas gitu loh dari apa namanya kehidupan kita soal perencanaan keuangan, bener. Tapi memang betul. asuransi itu di paling akhir saat kalian sudah punya aset, sudah punya apa namanya dana darurat supaya itu semua tidak tanda kutip hilang. Asuransi itulah yang memproteksi ini semua. Ya, Gitu. betul, Tapi betul, memang betul. ya balik lagi karena kita nggak ngomongin asuransi hari ini. Kembali lagi kalian harus ngobrol ini ke agen kalian ya. Kalau kalian punya teman agen asuransi, silakan ngobrol sama mereka. Kalau kalian pengen terpercaya banget gitu ya, istilahnya rekomendasinya atau istilahnya apa namanya? Bedah polis gitu lain-lain. Kalian bisa ngobrol langsung ke FinA. Ya, Karena memang kita selain secara keilmuan, kita juga secara apa namanya? Secara experience juga sudah mendalami itu, guys. Jadi ya. tidak usah khawatir gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman buat yang memang sudah berkeluarga, tolong jangan dihindari yang namanya insurance. Ya, benar. Agen-agen asuransi, kalau misalkan memang belum belum punya, justru carilah mereka gitu ya. Jadi Iya, tanya-tanya ke setuju. kerabat, kemana nih? Kita bisa cari asuransi nih. Nah, mungkin salah satunya minta advice ke FinA. Ya, pasti. Karena kita juga, Ya. most of us juga sebenarnya license AAJI dan sebagainya gitu ya. Dan memang Mm-mm. sudah memberikan sudut pandang yang objektif. Bukan yang, ya kita bisa bilang, di beberapa waktu lalu sempat ada berita miring gitu ya, Iya, soal asuransi. Dan ya kita akan lebih memberikan yang objektif. Nah, iya. sekali lagi, Sebenarnya ya. untuk malam ini kita Iya, tidak membicarakan itu, tapi teman-teman lebih lanjut bisa langsung ke uh, FinA. Nah, ya. ini apakah ada pertanyaan lagi? Jadi kita sudah menjawab dua pertanyaan dari teman-teman, yang dimana memang penjelasannya akan panjang lebar gitu ya, karena ini Mm-mm. sangat-sangat sangat-sangat kritikal untuk dibicarakan. Jadi teman-teman wajib bertanya, wajib memahami juga, wajib mendengarkan gitu. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Oke, Ram, Mm-mm. mungkin ini yang lebih apa ya? Ini buatku pribadi sebenarnya. Iya. Sebaiknya merencanakan pendidikan anak gitu ya. Itu seharusnya berapa persen sih? Gitu ya, kalau misalkan kita hitung dari penghasilan bulanan gitu ya, berapa persen sih sebenarnya kita harus sisihkan gitu ya untuk kedepannya anak ini bakal dana ini bakal digunakan untuk ya pendidikannya dia selanjutnya gitu sampai misalkan kuliah. Nah, secara teori itu sebenarnya perhitungannya itu gimana sebenarnya? Ya. Yang paling pertama memang kalau kalian bukan generasi sandwich, kalian dapat bonus untuk bisa dengan istilahnya dengan lega gitu ya. Untuk Hmm. berapa persen pun di dana-dana investasi ataupun pendidikan ke depannya gitu. Ya, Nah, cuma catatan untuk generasi sandwich. Untuk teman-teman yang istilahnya sudah punya anak seperti saya sekarang, berapa persen juga untuk ke apa namanya ke dialokasikan ke dana pendidikan itu ya. Kita harus menghitung dulu berapa nilai dari ini Gus, pendidikannya itu sendiri. ya, Umur anak kita misalnya sekarang 1 tahun, dia akan sekolah misalnya di umur 4 tahun. Berarti kita masih punya waktu 3 tahun untuk istilahnya apa namanya mempersiapkan, saving di situ Gus, persiapkan di ya, situ ya. mempersiapkan. Ya, mempersiapkan itu. Nah, di sini kita harus sudah punya hitungan kan? Karena sebenarnya perencanaan keuangan itu adalah soal angka. Jadi di sini tidak hanya soal perasaan, ah, aku paling nggak harus sedia 1 juta gitu. Enggak, bukan seperti itu. Kita ngomongnya soal angka. Dari income kita, misalnya nilai pendidikannya dia 3 tahun lagi, kita gunakan istilahnya future value, Gus. Ya, Jadi kita asumsikan bahwa
inflasi pendidikan itu misalnya setiap bulan naik dua kali dari inflasi rata-rata misalnya. Misalnya inflasi rata-rata sekarang 4%, berarti sekitar 8% kalau untuk pendidikan kan gitu ya. Nilainya Ya. dia sekarang misalnya 30 juta gitu misalnya. Nah, kita future value kan ternyata misalnya ketemu nanti 3 tahun lagi nilainya misalnya 45 juta. Nah, dari situ kita bisa breakdown. Misalnya 3 tahun kan berarti 36 bulan gitu guys ya. Hmm. Nah, setiap bulan ini kita harus sisihkan sebesar sekian, Gus. Jadi bukan Ya. persentase hitungannya. Ya. Jadi kita sisihkan itulah sebesar budget di future value itu, kita bagi sebanyak 36 bulan. Itu Hmm. kita harus mau nggak mau keluarkan, Gus. Nah, saya sudah hitung Ya. tuh. Saya sudah coba di anak saya, misalnya anak saya ini mau masuk apa namanya TK gitu ya, apa ya Hmm. bahasa Inggrisnya, kindergarten gitu ya. Ternyata nilainya adalah 15 juta, Gus, 2 tahun. Wow. Berarti saya harus breakdown nih. Kalau Ya. ini saya future value kan, misalnya ketemu angka 22 juta hanya untuk TK saja. Yang sebenarnya saya kuliah nilainya segitu. Ya, jadi setiap bulan ya berarti saya harus break 24 bulan bagi 22 juta. Sebesar itulah yang seharusnya saya keluarkan. Tapi saya Wow. pribadi Ya. menaruh itu di instrumennya adalah instrumen reksadana campuran, Gus. Karena kalau Hmm. saya pribadi secara apa namanya, kita ngomongnya inflasi tadi ya, 8%. Kalau kita taruh di deposito yang nilainya 5%, kan uang kita minus 3% setiap tahun, Gus ya. Berarti nggak Ya, akan betul, achieve betul. itu. Berarti kita harus cari instrumen yang lebih tinggi dari inflasi pendidikan itu. Ya, salah satunya adalah reksadana campuran, walaupun tidak ada kepastian juga, gitu Gus ya. Tidak ada kepastian juga di Hmm. reksadana ini. Nah, Ya. di sini reksadana campuran misalnya dengan kondisi rate-nya 10 sampai 12% setahun ya. Ya udah, di situ saya taruh sampai waktu apa namanya? Menjelang dia sekolah nanti baru saya taruh gitu, Gus. Ya. Nah, di situ. Nah, di sini konteksnya juga kalau kita nggak mau menempatkan itu di instrumen keuangan, kita bisa tempatkan itu di rekening yang tidak akan kita tarik, memang khusus untuk dana pendidikan itu. Ya. Jadi ya seperti itu deh. Oke. Wow. Ya, jadi teman-teman bisa lebih lanjut ya, karena ini soal hitung-hitungan dan Ya, ini tergantung dari achieve-nya teman-teman sendiri itu seperti apa. Ya, pastinya wajib berkonsultasi langsung nanti dengan kita di sini. Nah, ini ada ya. pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri ya. Dana Hmm. darurat harus disimpan di tempat yang kasih return lebih dari inflasi, Pak. Prinsipnya seperti itukah? Atau dana darurat tidak perlu memikirkan inflasi? Ya, tadi saya sudah breakdown ya. Kan misalnya Pipit tadi bertanya. Pipit sekarang sudah tahu misalnya anak akan sekolah di umur berapa gitu ya. Yang kedua, biayanya harus diketahui dulu biaya sekarang. Biaya sekarang misalnya 30 juta. Terus dengan rata-rata inflasi 2 sampai 3 kali inflasi pendidikan itu. Nah, nanti kita akan buat perhitungan berapakah nilai uang 3 tahun lagi. Ya, berapakah nilai uang 3 tahun Ya, lagi plus dengan inflasi tadi bla bla bla. Ketemu misalnya angka 50 juta. Ya udah kita akan breakdown itu selama 36 bulan, itu misal 3 tahun lagi dia mau sekolah. Dan Pipit, simpelnya kalau nggak mau dimasuk di instrumen investasi, karena kita udah hitungkan tadi nilai yang sudah termasuk inflasi itu, ya sebesar itulah yang Pipit harus istilahnya tabung setiap bulan. Tapi dengan kondisi kita mau apa namanya menaruh itu di instrumen investasi yang sifatnya juga naik turun tanda kutip, itu juga sebenarnya agak risky, Gus. Maka dari itu sebenarnya ya, tips saya yang paling sederhana adalah kita ketahui dulu berapa future value-nya, lalu kita bisa tabung setiap bulan nilainya berapa. Syukurnya kalau apa namanya biaya sekolahnya pada saat itu bisa turun kan kita dapat bonus, Gus, ya surplus jadinya. surplus. Tapi kalau misalnya ternyata sesuai dengan hitung-hitungan ya pas deh berarti kita Ya, sih kurang ya, lebih. oke.
Nah, ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih. Eh, Mm-mm. Oke, ternyata makin malam ada lagi. Pak, Iya, benar. emas bisa dipakai nggak beli dikit buat jangka panjang? Mm-mm. Iya. Sebenarnya investasi emas itu kita harus lihat sendiri, apakah setiap tahun lebih besar nilai kenaikannya atau masih lebih kecil dari inflasi. Itu sebenarnya simpelnya, Gus. Ya, Mau Bapak di emas, mau Bapak di saham, mau Bapak di reksadana atau investasi di instrumen apapun, paling nggak instrumen investasi itu harus memiliki return yang lebih tinggi daripada inflasi. Itu yang pertama. Saya tidak mendiskreditkan salah satu investasi itu yang terburuk atau ya, yang terbaik gitu ya, karena memang profil resikonya kan setiap orang beda-beda. beda-beda. Tapi memang kalau Bapak mengharapkan misalnya nih fanatik emas gitu ya, beberapa kalian juga fanatik emas. Kalau kalian berinvestasi di emas dan berharap emas itu naik, artinya kalian berharap sebuah negara itu harus jatuh dulu. Karena biasanya emas itu akan naik kalau kondisi ekonomi sebuah negara itu tanda kutip goyang seperti 1-2 tahun ke belakang ya. Kita lihat harga emas itu apa namanya lumayan naik gitu, Gus. Ya, Sebenarnya tidak masalah kalau misalnya Bapak mau naruh di emas, yang penting kita tahu sejarahnya naik gitu. Sedikit juga nggak apa-apa. Tapi ingat ini emas yang emas batangan, Gus ya, bukan batangan emas ya. perhiasan. Karena emas begitu dijadikan perhiasan itu ada cost setiap Ya, bulan, setiap bulan. Ada cost gitu yang menurunkan depresiasi harganya. dari harga emas itu gitu. Maka dari itu saran saya boleh berinvestasi emas dan disesuaikan dengan risk profile-nya dari Bapak Adi gitu. Ya. Jadi kalau dari sisi emas, mungkin kita juga punya pengalaman bahwa sebaiknya teman-teman jika memang seandainya emas untuk jangka panjang, ya memang jangka panjang aja gitu. Jadi Ya, jangan berpikir bahwa, oh saya mau beli emas nih, misalkan let's say mereknya Antam gitu, logam mulia. Tahun depan mau saya jual, misalkan beli ya mm-mm. sekarang 800.000, tahun depan mengharapkan 1 juta gitu misalnya. Oh jangan, Ya, karena memang seperti yang dikatakan Rama, kalau misalkan dari sisi makroekonomi, kita melihat bahwa emas ini sebagai namanya juga safe haven gitu ya. iya, Ketika neraka menyerang gitu ya, namanya safe haven ya, emas ini jadi salah satu gitu. Tapi ternyata sudah tidak ada lagi iblis-iblis krisis yang menyerang ya, emas nomor ya sekian. hanyalah nomor sekian Emas. gitu. Oke, ini wah semakin malam semakin panas nih. Kak, terkait investasi jangka panjang, misal investasi di saham Unilever atau dengan kode UNPR dengan tujuan jangka panjang, tapi ujung-ujungnya malah merosot. Kira-kira solusinya bagaimana? Meskipun saya tidak pegang saham itu. Ya, balik lagi sebenarnya begini, teman-teman. Ini kita ngobrol soal sudut pandang. Untuk jangka panjang, kita lihat nih sekarang. Bisa saja saham Unilever ini turun, itu merespon memang sesuatu yang di luar dari perkiraan kita gitu. Karena sebenarnya Ya, laporan keuangan yang bagus dan harga saham yang turun, itu sebenarnya tanda kutip hampir nggak ada hubungan, Gus. Kenapa bisa gitu ya? Loh, kenapa bisa gitu ya? Nah, ini memang sering terjadi. Unilever ya, mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ke belakang sempat naik ya. Sebenarnya itu mungkin adalah respon lebih dulu untuk merespon laporan keuangan yang bagus sekarang. Jadi pada saat investor saat ini sudah tahu laporan keuangannya naik, ya namanya juga di pasar ya ada trader, ada investor. Jadi memang para trader yang sudah tanda kutip megang Unilever dari lama memang pasti akan melepas dulu mungkin gitu ya. Karena kita ngomongnya di market kita tidak ada ngomong soal wah ini pasti dilepas, pasti diambil ya, karena kalau kita ngobrol secara chart memang secara chart Unilever itu kan lagi turun, Gus. ya, Lagi turun yang artinya memang ada fase menjual. Nah, kalau kita track ke belakang Unilever tuh sudah berpuluh-puluh tahun naik, Gus. ya, betul. Nah, maka dari itu sebenarnya kita harus lihat lagi di apa namanya di zoom out lagi chartnya. Kira-kira penurunan ini baru terjadi berapa lama? Apakah sudah drop banget dari
kenaikan dari anggap deh 10 tahun terakhir. Kalau misalnya secara 10 tahun dia naik misalnya 1000%. Sekarang baru drop misalnya hanya tanda kutip 20% saja. Ya berarti wajar sih kalau saya bilang kalau itu istilahnya fase distribusi gitu. Di Ya. luar memang kalau kita ngomong laporan keuangan, memang kalau orang idealis di market fundamentalis gitu ya, itu memang akan istilahnya tetap percaya kepada perusahaan ini walaupun secara chart dia turun gitu. Karena ini sebenarnya secara chart dan secara laporan keuangan itu berbeda sudut pandangnya. Orang berinvestasi di perusahaannya karena melihat laporan keuangannya bagus, dia tidak akan peduli harga sahamnya turun. Ya. Tapi jika seorang trader, dia melihat harga sahamnya turun, ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya seorang investor tuh yang penting dapat dividen setiap tahun, dia nggak peduli harga sahamnya mau naik. Kan gitu Gus ya. Selama perusahaan itu masih beroperasi, selama manusia di Indonesia masih mandi, dia nggak peduli. Dia pokoknya akan Ya. terus di situ. Apalagi kan ya Unilever ya. Kalau saran saya ada dua pandangan. Kalau Sita misalnya sebagai seorang investor ya sudah hold saja. Tapi kalau sebagai seorang trader, sesuaikanlah dengan chart pattern yang terjadi saat ini. Gitu. Ya, betul. Ya, jadi ini menanggapi juga kalau untuk Unilever memang kalau saya sebagai chartist gitu ya, melihat bahwa ada pola yang memang menyebabkan Unilever ini jatuh gitu ya. Secara monthly mungkin kita bisa lihat bahwa pada tahun kalau nggak salah 2016, 17, 18 kalau nggak salah, monthly-nya membentuk head and shoulders. Nah, itulah penyebabnya kenapa. Itu chart monthly loh ya, time frame monthly. Jadi itu sudah saya sempat cek, sempat saya juga live kan juga. Jadi itu memang ada target penurunan yang sampai kemarin itu di 3.900-an gitu. Ya. Ya. Oke, ya. Jadi Sudah malam. hampir 1 jam juga kita berbincang. Untuk pemenang nanti akan kita kontak. Jadi akan kita umumkan, akan kita japri yang memang sudah memenuhi syarat. Nah, saya ucapkan selamat dulu nih supaya nanti kita mungkin buat bermanfaat gitu ya untuk dana rekening sahamnya gitu ya. Boleh dibelanjakan untuk beli buah buat hari raya gitu, boleh silahkan. Boleh dibelanjakan memang untuk membelikan sahamnya ini. Ya. Oke, teman-teman. Wah, ini sudah panjang sekali pembicaraan kita dan padat ya. Terima kasih Ram menyempatkan waktu setiap hari Senin buat teman-teman Finevolution ya. Jadi minggu depan kita akan membicarakan topik yang lain yang pastinya akan lebih seru lagi gitu ya. Ya. Jadi dan buat yang mungkin baru join atau ketinggalan tadi di pertengahan, teman-teman bisa menonton cuplikannya. Nanti kami akan post. Jadi dan besok jangan lupa kami juga akan mengadakan live dengan Om Ben, salah satu trader ya. Wah, ini sangat ditunggu sebenarnya. Jadi kita akan berbincang dengan beliau, pengalamannya dan bagaimana sih kenapa bisa menjadi trader dan sebagainya gitu. Karena ya kita perlu berbagi, kita perlu berbagi pengalaman supaya pengalaman kita juga lebih naik lagi gitu ya. Kita perlu belajar dari pengalaman orang lain gitu. Oke, terima kasih Ram malam ini. Thank you. Selamat malam. Teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di Money Day minggu depan. Bye-bye. Thank you.